Oke teman-teman, kembali lagi bersamaku di channel Miao Obi. Kali ini kita bakal langsung aja teman-teman ya. Di sini kita bakalan review dan update tier list Asaul teman-teman. Di sini kita bakalan jadi di part terakhir kita teman-teman ya. Di sini kita bakal langsung aja kita bakal update, kita masuk ke aplikasinya langsung aja teman-teman, filenya ya teman-teman ya. Oke, di sini kita bakal langsung aja kita bakal update. Di sini yang pertama udah ada si Alesis S ya teman-teman. Buat si Alesis S sih kalau menurut aku secara pribadi kalau ini hero gratisan dan segi dia nih lebih ke Asaul damage ya, bukan ke Asaul damage reduc dan lain-lain. Dari damage reducnya nggak ada sama sekali kalau menurut Miobi. Jadi kalau kalian mau cari Asaul yang ada damage reduc, jangan ambil Alesis S ya teman-teman. Kalian pakai Alesis S lebih ke damager sama buffer ya teman-teman. Jadi kalau menurut aku si Alesis S ini cukup lumayan tapi nggak begitu OP banget. Aku bakalan taruh dia ke S saja teman-teman ya. Oke, buat Bram Marcel, kalau menurut aku ini hero sekarang ini cukup baik teman-teman ya. Kalau menurut aku di beberapa konten masih bisa kepake dan damage reducnya nggak kalah OP dan bagus juga lah teman-teman. Di sini aku bakalan kasih dia nilai SR aja teman-teman buat Bram Marcel yang sekarang ini cukup performanya baik banget. Di sini ada si DKNT. Si DKNT ini bagus banget teman-teman ya. Dari segi damage reduc, buffer dan lain-lain, ini opsional paling bagus sih teman-teman ya. Aku bakalan taruh dia ke SSR bersih DKNT karena apalagi kalau digabungin sama si Vice itu jauh lebih bagus lagi teman-teman ya. Karena dia memang pasangannya si Vice ya teman-teman ya. Memang cocok banget sih kalau dikombinasi sama si Vice, apalagi si Vice lagi meta-metanya ya buat damagernya. Di sini kita bakal lanjutin lagi. Buat si Sol buat sekarang udah kurang banget teman-teman, udah jarang kepake. Walaupun ini hero kalau menurut aku dari segi damage reducnya kurang, tapi buat buffernya anti stunnya itu paling bagus sih dari semua hero teman-teman ya. Ini kalau menurut aku masih bagus-bagus saja sih. Kalau kalian nggak ada hero yang lain teman-teman ya, misal kalian cuma ada hero Sol, itu nggak masalah kok, masih bagus saja. Aku bakalan taruh dia ke S saja teman-teman. Bersih Sol masih opsional, masih bagus. Bersih Amite kalau menurut aku udah jarang banget ya kepake teman-teman. Walaupun dia nih buffernya nih nanggung ya, cuma buffer ke ranger doang dari satu sisi. Tapi lebih sering kepake bareng Werner sih kalau menurut aku teman-teman, ataupun si Lire masih bagus-bagus aja sih teman-teman ya. Aku lebih jadi kalau menurut aku kurang, aku bakalan taruh dia ke A aja teman-teman karena jarang banget sih kepake ya. Oke, di sini udah ada si Lire T teman-teman. Si Lire T ini dari segi buffer memang udah paling OP parah teman-teman ya. Hampir semua konten diborong ya sama dia teman-teman, dari PvP defense, dari konten WB, Adventure, Riot, semua teman-teman ya. Jadi kalian nih kalau kalian mau ambil si Lirete ini sangat rekomendasi banget karena si Lirete ini benar-benar OP parah teman-teman ya buat meta-meta yang sekarang. Jadi aku bakalan taruh dia ke SSR ya teman-teman ya. Kita lanjutin lagi buat si Jinte. Kalau menurut aku buat meta-meta yang sekarang udah kurang teman-teman ya. Buat sekarang ini bakal aku jarang ya teman-teman pakai Jinte buat sekarang. Kalau menurut aku udah opsionalnya udah kurang banget sih kalau menurut aku. Jadi aku bakalan taruh dia ke S saja. Oke, di sini kalau buat si Asinte kalau menurut aku di beberapa konten masih cukup lumayan, kayak berkas ataupun main di Adventure lumayan sih ya. Tapi di PvP juga masih bisa-bisa aja, masih bagus. Tapi kalau menurut aku kurang teman-teman ya. Aku bakalan taruh dia ke A aja karena nggak begitu bagus-bagus banget lah ya teman-teman. Di sini kalau bersih Tiate dari segi buffernya nih memang udah paling bagus banget buat saat ini teman-teman ya. Buat dia mau dijadiin buffer Asaul, Ranger ataupun Mage masih cukup bisa-bisa aja, tapi lebih
bagus lagi, dia tuh lebih cocok ke buffer ranger ya teman-teman ya, daripada mage. Jadi opsionalnya masih bagus banget, tapi dari nilainya aku bakal kasih ke SSR sih, karena memang si Tiate ini dari segi buffer udah paling bagus banget teman-teman ya. Di sini kita lanjutin, kalau si Lapis T aku kalau nilainya hero eh dari segi buffer mungkin kurang ya teman-teman ya, tapi kalau dari damage reduce ini udah setara sama tank banget, jadi itu cukup OP parah sih teman-teman ya. Kalau menurut aku dari segi damage reduce-nya ini cukup menjanjikan banget. Jadi aku bakal kasih dia nilai ke SR aja, karena dari segi damage reduce-nya itu benar-benar nice banget lah teman-teman ya. Bahkan kalau bisa dibanding sama tank lebih bagusan dia ya teman-teman. Oke, kalau menurut aku kayak gitu aja. Di sini kita lanjutin kalau dari Kalisto. Ini hero kalau menurut aku walaupun udah jarang kepake, tapi dari segi buffer sama damage reduce udah paling bagus banget sih, walaupun dia opsionalnya lebih ke mage banget ya teman-teman buat buffernya, tapi itu nggak masalah juga. Buat si Kalisto buat meta-meta sekarang juga masih bagus-bagus aja teman-teman ya, masih stabil banget teman-teman ya ini hero. Jadi aku bakalan taruh dia ke SR aja teman-teman. Buat si Kalisto masih bagus sih teman-teman ya. Buat yang sekarang ini kita bakal lanjutin lagi buat si Alesis. Kalau menurut aku buat meta-meta yang sekarang bagus banget teman-teman, dari segi buffernya dia di event tour dan lain-lain. Buat main berkas benar-benar masuk meta banget. Aku bakal kasih dia nilai SSR sih teman-teman buat si Alesis, karena lagi enak-enaknya banget lah ya buat yang sekarang-sekarang ini. Tapi kita nggak tahu lah ya 1 bulan ke depan itu gimana lagi. Nanti kalau Miobi ada waktu lagi, Miobi bakal lebih sering update tier listnya sih teman-teman. Jadi kalian tungguin aja buat videonya, oke? Di sini kita bakal lanjutin lagi untuk si Sighar buat meta-meta yang sekarang. Cuma bisa kepake ke PvP defense, cukup nanggung juga kalau main di event tour. Nggak begitu bagus-bagus banget, jadi aku bakalan taruh dia ke strip aja teman-teman, karena kalau menurut aku kurang lah ya, jarang banget kepake, mungkin hampir nggak pernah kepake sama sekali ya. Oke, di sini kita lanjutin kalau buat Silas juga kurang lebih teman-teman, kalau main di event tour dan lain-lain cukup nggak begitu bagus banget, damage-nya juga nggak begitu masuk. Dari segi buffer paling kepake ke WB fase 1 doang, jadi aku nggak begitu rekomendasi, nggak begitu bagus. Jadi aku bakalan taruh dia strip aja teman-teman ya. Untuk si Werner T, kalau menurut aku si Werner T masih bagus-bagus aja teman-teman ya, masih bisa di opsional kalau kalian nggak ada buffer yang lain. Contohnya kayak si Kalisto ataupun si Alesis masih bisa ya teman-teman, masih bisa di opsional buat si Werner. Cuma memang kurang populer aja ya, karena cukup nanggung sih, buat buffernya kurang begitu bagus, makanya orang nggak mau make ya teman-teman ya. Cukup nanggung, bahkan orang lebih senang pakai Bram Marcel ya teman-teman. Oke, kalau menurut aku kayak gitu sih. Werner T sebenarnya masih bisa di opsional ya teman-teman. Jadi aku bakal kasih dia nilai A aja, karena masih cukup bagus. Di sini buat si Kanavan kalau menurut aku masih bagus. Bagus nggak sih bang? Bagus apa enggak ya? Kalau menurut aku enggak sih teman-teman, karena dari segi damage-nya udah nggak nanggung, nggak damage nggak begitu masuk. Walaupun ini hero udah di buffer, udah di blend, bahkan nggak bisa masuk meta sama sekali. Aku nggak tahu kenapa, memang hero nya udah dead banget sih. Jadi aku bakalan kasih strip aja teman-teman. Ini udah opsi yang paling parah sih buat si Kanavan. Buat meta-meta yang sekarang memang udah jadi sampah banget teman-teman. Jadi saran dari aku jangan di-upgradein lah ya. Kalian jadiin pajangan juga nggak masalah teman-teman. Jadiin pas ada kawannya si Arsat sama Gian aja itu ya. Di sini buat si Edelnya, di sini aku bakal lanjutin. Kalau buat si Edel, kalau menurut aku si Edel buat si buffer ini cukup lumayan teman-teman ya. Walaupun meta dia itu nggak lama teman-teman, sebentar aja udah keganti sama si Nepsian teman-teman ya. Cepat banget ya metanya udah kegeser. Kasihan banget sih buat si Edel, tapi dari segi mobilitasnya juga nanggung banget, sangat mengharapkan chaser banget ya buat buffernya. Jadi aku nggak senang gitu, aku nggak begitu suka
nanggung sih ya buat si Edel. Jadi aku bakalan taruh dia ke A aja teman-teman buat si Edel karena nggak begitu bagus. Untuk si Eropa, wah, kalau menurut aku kasihan banget ya teman-teman, buat si Eropa benar-benar keluar banget dari meta teman-temannya. Di sini aku sedih banget. Sebenarnya Eropa nih hero yang paling aku senang ya dulu ini. Ini udah di nerf habis-habisan ya teman-teman. Buat si Eropa sampai masuk ke gua. Eh, Sebenarnya masih dari segi damage reduce main di Adventure dan lain-lain masih bagus saja teman-teman ya. Untuk di PvP udah keluar banget, udah nggak kepake sama sekali buat meta-meta yang sekarang. Jadi aku bakalan taruh dia ke A aja teman-teman. Buat si Eropa benar-benar nggak masuk meta ya teman-teman. Kasihan banget sih. Di sini aku bakal lanjutin buat si Dio. Walaupun ini hero kemarin udah pernah di blends, tapi PvP bahkan nggak begitu meta banget ya teman-teman. Ketaruh ke PvP defense itu pun jarang juga aku lihat teman-teman ya. Ada paling sesekali doang ya teman-teman. Kalau ada Dio, kalau menurut aku buat si Dio itu udah kurang banget. Jadi aku nggak bikin rekomendasi. Nggak usah lah ya kalian upgradein Dio teman-teman ya. Apalagi kalau kalian cuma untuk taruh ke PvP defense, ya udahlah kalian lupain aja teman-teman. Istilahnya tuh PvP kalian jangan terlalu maksa lah ya buat ke challenger, buat apaan juga teman-teman. Buang-buang waktu aja. Gamesnya doang beda-beda tipis tuh. Buat gamesnya itu dapatnya dikit banget teman-teman ya. Kalian challenger bedanya cuma 500 600. Kalau kalian sampai ranking 1 pun dapatnya 1000 doang bedanya. Makanya Miyaobi itu selalu stay di platinum aja teman-teman. Kalian gak banyak buang waktu di PvP, buang goal kalian dan lain-lain. Dapat gamesnya juga stabil teman-teman ya. Dapat 1200-an, 1000 lebih itu udah lumayan teman-teman. Kalian gak capek juga. Jadi kalau menurut aku udahlah, si Dio ini aku bakalan taruh ke A aja. Oke teman-teman, buat si Neption ini hero benar-benar dari segi buffer, dari damage reduce udah bagus banget teman-teman ya. Memang bagus sih buat si Neption ini. Dari opsionalnya juga aku senang banget teman-teman buat ini hero. Jadi aku bakalan taruh dia ke SSR teman-teman ya. Hero yang terbaru ini benar-benar OP parah teman-teman ya. Kalian wajib punya teman-teman ya. Kalian kalau udah ada si Neption, aku saranin kalian full soul imprint kan juga kalian gak rugi teman-teman ya. Oke, mungkin kayak gitu aja teman-temannya di sini buat Miyaobi review untuk update tier list yang Asaul ini. Kalau menurut kalian gimana? Ini cuma pendapat Miyaobi doang teman-teman ya. Kalau kalian suka, kalian boleh like aja ya buat video yang ini, oke? Bantu-bantu lah ya. Di sini kalian beri pendapat. Misalnya kalau saran aku mungkin hero-hero ini dinaikin buat skornya gini-gini, karena kalau menurut aku OP kok bang hero ini. Kalian boleh komen aja teman-temannya kayak gitu. Miyobi bakalan terima ya saran dari kalian. Ini cuma pendapat Miyobi doang. Kalau kalian ada pendapat lain nggak masalah ya. Kalian boleh komen aja di sini. Kalau dari segi nilai dari Miyaobi pribadi, dari SSR ini aku bakalan pilih Dekanete, Lirete, Tiate, Elesis sama si Neption. Terus ada Bram Marcel SR-nya, terus si Lapis, ada Kalisto teman-teman, masih bagus-bagus saja. Terus yang nilainya S ada si Elesis, ada Sol, ada Jinte. Terus kalau buat nilainya yang A ada si Ami, ada Asinte, Werner, Edel, Eropa sama Dio teman-teman. Yang hero yang jarang banget kepake ada si Sighar, ada Las sama Kanavan teman-teman. Itu benar-benar sampah banget sih yang ketiga ini. Kalau menurut aku saran dari aku janganlah kalian upgrade-nya, nanggung banget teman-teman. Jadi habisin material aja teman-teman kalian upgrade-nya. Oke, mungkin kayak gitu aja sih saran dari aku ya. Oke teman-teman, mungkin kayak gitu aja ya teman-teman. Di sini bah kita tadi review untuk tier list untuk hero Asaulnya teman-teman. Di sini gimana pendapat kalian? Misalnya kalian ada pendapat lain, kalian boleh komen aja. Di sini cuma pengalaman aku aja teman-teman, ke aku gameplay dari beberapa hero yang ini buat tier listnya. Kalau kalian suka sama video ini, mungkin Miyobi senang lah ya, bakal buatin lagi buat next video, lebih sering update-nya teman-teman ya. Misalnya kalian
ada pendapat lain, ada hero yang lebih bagus, nih ini nilainya bagus dinaikin aja bang, oke kalian boleh komen aja. Misal kalian eh mungkin di video ini ada, bisa lah ya kalian sedikit referensi, kalian mau ambil hero apa gitu teman-teman ya, hero yang lagi OP, lagi meta-metanya yang sekarang ini. Ini kalau menurut aku tier list ini udah paling bagus banget sih teman-teman, kalau menurut aku ya. Hero-hero yang SSR itu jangan lupa kalian nge-upgradein lah ya sampai full soul imprint, karena jangkanya bakalan panjang sih kalau menurut aku. Apalagi si Lirete itu jangkanya panjang banget sih buat si Lirete, karena segi buffernya itu memang bagus banget teman-teman ya. Memang OP parah sih, gila sih teman-teman ya. Padahal udah lama loh metanya. Kayak si Eropa kemarin itu juga metanya lama teman-teman. Ini baru-baru ini doang ya mati. Ada hampir 3 tahunan teman-teman ya. Itu gila sih. Mungkin si Kok tuh sadar ya, ini hero terlalu OP ya, sampai tier listnya Mia Obi pun nggak pernah turun ya nilainya. Baru-baru tahun ini aja teman-teman ya, nilai si Eropa itu turun karena benar-benar di nerf abis-abisan ya teman-teman. Oke, mungkin kayak gitu aja sih. Salam aku dari Miao Obi.